Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 MIPA Net School tahun 2021 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kelompok kuliah MIPA Net School pada tahun ini. Kami kelompok 12 beranggotakan yang pertama Ayu Yanuardi dari Universitas Airlangga, Aziza Hanum dari Universitas Andalas, saya Della Lydia dari Universitas Andalas, Rani Syafiradina dari Universitas Islam Malang, Dinda Magfira Armalina dari Universitas Sriwijaya, Rolis Sulistiwati dari Universitas Sriwijaya, dan Lorenza Nenggolan dari Universitas Udayana. Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa rekan kami yang tidak bisa untuk ikut mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini karena ada agenda. Untuk itu, pada presentasi tugas akhir ini kami akan membahas mengenai konservasi harimau Sumatera. Nah, yang akan kita bahas mengenai harimau Sumatera ini mulai dari klasifikasinya, ciri khasnya, habitatnya, makanan, konflik-konflik yang dihadapi harimau Sumatera, serta upaya penyelamatannya yang mendukung untuk program konservasi dari harimau Sumatera ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Aziza. Pertama yaitu klasifikasi harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Klasifikasinya yaitu yang pertama kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, jenisnya Panthera, spesiesnya itu Panthera tigris sumatrae. Nah, yang kedua yaitu ciri khas harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini memiliki warna paling gelap di antara semua subspesies harimau yang ada di dunia. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat. Harimau Sumatera juga memiliki surai yang tebal di bagian kiri dan kanan wajahnya, sehingga membuatnya terlihat lebih buas. Harimau Sumatera ini memiliki selaput di sela-sela jarinya yang memudahkan dia untuk berenang. Harimau Sumatera memiliki panjang tubuh 2,2 sampai 2,8 meter untuk jantan dan 2,15 sampai 2,3 meter untuk betina, dengan beratnya itu mencapai 130 sampai 255 kg. Harimau Sumatera ini merupakan hewan nokturnal dan hidup soliter. Harimau Sumatera itu memiliki rambut yang pendek di bagian dagu, pipi, dan bagian belakang kepala, dan juga memiliki panjang ekor 65 sampai 95 cm. Yang ketiga yaitu habitat. Harimau Sumatera hidup di hutan primer Sumatera. Harimau Sumatera ini mampu hidup dimanapun, dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Hanya sekitar 400 ekor tinggal di cagar alam dan taman nasional, dan sisanya itu tersebar di daerah-daerah lain yang ditebang untuk pertanian. Dan juga terdapat lebih kurang 250 ekor yang dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan terancam. Pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Rani Safitri. Kepada Rani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya itu makanan. Harimau Sumatera termasuk jenis karnivora yang biasanya memangsa rusa sambar, kijang, kancil, babi hutan, kerbau liar. Terkadang karena habitatnya yang kian tergusur sehingga membuat harimau mencari makanan ke perkampungan warga dengan memakan ternak warga dan memakan anjing-anjing liar. Next.
Yang selanjutnya itu konflik. Berikut adalah konflik harimau Sumatera dengan manusia. Harimau Sumatera hidup di hutan primer Sumatera. Eh, Konflik pertama itu serangan harimau Sumatera terhadap manusia kembali terjadi. Seorang warga di Riau dilaporkan tewas usai diterkam oleh satwa liar dilindungi itu. Kasus ini menambah rentetan konflik antara satwa langka dilindungi dengan manusia di Pulau Sumatera. Konflik kedua itu pada penghujung tahun 2019, konflik antara harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dengan manusia terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Sedikitnya ada 7 kasus serangan harimau Sumatera di Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2 bulan sejak November hingga Desember 2019. Dalam 7 kasus tersebut, 5 orang tewas, 2 lainnya luka-luka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hilda Hasanah pada tahun 2012 mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara satwa liar dengan masyarakat yaitu kerusakan habitat akibat perambahan hutan dan tingkat kesukaan satwa liar terhadap jenis tanaman. Kementerian Kehutanan mencatat sedikitnya 75% satwa liar berada di luar konservasi termasuk di Bengkulu, sehingga menimbulkan kerawanan konflik dengan manusia. Hal itu diungkapkan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan Novianto Bambang. Selanjutnya, menurut Permenhub nomor 48, konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan, dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya. Konflik atau pertentangan merupakan wujud dari persaingan terhadap sumber daya yang terbatas, tidak adanya saling pengertian atau tidak adanya keinginan menghargai keberadaan entitas lain di sekitarnya. Secara alamiah, makhluk hidup mempunyai teknik tersendiri untuk menghindari terjadinya konflik. Konflik akibat sumber daya yang terbatas dapat dikurangi dengan cara memilih jenis makanan yang melimpah atau yang sangat spesifik, sehingga pertentangan antar spesies berkurang. Sementara itu, konflik dalam masalah pemanfaatan ruang dapat dikurangi dengan menandai daerah aktivitas atau teritori, sehingga individu atau spesies lain tidak datang. Konflik juga dapat dihindari dengan berpindah ke lokasi lain atau beraktivitas di daerah yang sama namun pada waktu yang tidak bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu Patriana pada tahun 2012 juga menyatakan bahwa konflik antara manusia dengan satwa liar seperti harimau atau Panthera tigris sumatrae atau lazim disebut konflik manusia harimau dapat disebabkan oleh faktor makanan dan ruang. Aktivitas perburuan satwa liar terutama yang merupakan hewan mangsa harimau sangat mempengaruhi ketersediaan pakan bagi harimau. Sementara itu, konversi hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertambangan, dan jaringan lahan telah mempersempit habitat yang dapat dihuni oleh harimau. Meningkatnya laju konversi hutan di Sumatera, serta tingginya aktivitas perburuan satwa telah meningkatkan intensitas konflik manusia harimau. Kedua belah pihak, baik harimau maupun manusia, sama-sama mengalami kerugian. Selain kerugian dalam bentuk kehilangan hewan ternak dan korban jiwa, manusia juga akan kehilangan entitas penting dari ekosistemnya yang tidak tergantikan, yaitu harimau liar, yang mungkin saja ditangkap dan dipindahkan ke fasilitas konservasi ex situ atau bahkan terbunuh pada saat terjadi konflik. Upaya penyelamatan kita untuk menyelamatkan harimau Sumatera yaitu yang pertama ada penangkaran, yang kedua rehabilitasi, dan yang ketiga pelepasliaran. Reintroduksi adalah suatu kegiatan rehabilitasi modern dengan melepas liarkan kembali individu satwa asil sitaan ke kondisi liar. Reintroduksi juga dimaksudkan untuk membentuk populasi satu jenis satwa di lokasi baru dan memanfaatkan jenis utama ini, meningkatkan konservasi kawasan hutan terpilih secara efektif. Ada 2 tahapan program reintroduksi, yaitu pra-introduksi dan kegiatan introduksi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya sudah memaparkan materi presentasi tugas akhir dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.